Beberapa video terakhir saya habis ngamuk-ngamuk nganjing-nganjingin orang, ngasok-ngasok ke uang, tetapi saya heran, kok ya semua komentar 99% itu positif. Saya bingung mikir. Lalu hater saya yang dulu kemana? Dulu ya, maaf ya, dulu itu waktu setahun yang lalu, saya live streaming kan sudah jarang. Saya pensiun makanya. Dulu jujur 70-80% itu isinya caci maki, mencaci saya. Saya ngomong, baru sedikit saya ngomong. Saya disetan-setanin, dijongos-jongosin Mbak Alawi katanya begini. Arya sekarang nggak pribumi, Arya bela Mbak Alawi, Arya bela Habib, Arya jongos Mbak Alawi. Wih, isinya caci maki. Sebetulnya saya mikir ini dulu itu yang komentar itu negatif, haters itu sebetulnya komentarnya dari manusia atau komentar-komentar bot atau memang hasil daripada auto komen bot robot yang dikerahkan oleh para influencer menyiapkan komentar-komentar buzzer. Ya gue sih paham ya, karena itu bidang gue. Gue ketawa aja. Tapi kok heran ya? Entah itu manusia haters asli ataupun itu autobot, kok yang membanjiri komentar-komentar negatif di channel saya kok hilang. Sekarang kok banyak yang mendukung saya. Ataukah kalian baru sadar apa yang saya sampaikan dari setahun yang lalu, dari 2 tahun yang lalu? Orang-orang bajingan anjing-anjing itu yang suka mengatasnamakan pribumi. Anjing-anjing itu pribumi yang suka mengatasnamakan pecinta Wali Songo. Sebetulnya mereka adalah buzzernya Dajjal. Apakah kalian baru sadar? Sehingga kalian sekarang menyesal. Sekarang baik-baikin gue. Bro, sorry ya. Gue itu gak suka lu baik-baikin gue. Gue lebih suka lu menghujat gue. Munafik. Hidup gue tuh udah gak butuh subscriber, terserah. Lu nonton gue apa juga terserah. Los. Absen dulu untuk para Mugio. Para Mugio silakan absen dulu. Mugio dari mana? Anjing bener. Dulu gue bilang, tesis itu hanya untuk batu loncatan. Tujuannya adalah polemik. Akarnya nanti ke akar rumputnya adalah untuk membantai, untuk merungkatkan, untuk memecah belah Nahdlatul Ulama. Belas gak ono sing percaya. Anjing bener. Lu tahu nggak korbannya siapa? Kiai-kiai kampung yang nggak ngerti apa-apa, yang jarang bermedsos, hanya isinya ngaji ngurusi santri. Ketika dapat rumor, ketika dapat ini dianggap tesis labal-labal itu dianggap benar. Padahal itu cuma sandiwara. Itu sengaja dibuat, ibaratnya itu membuang jarum di tengah lautan. Lu cari aja sendiri itu jarum. Semuanya akhirnya otaknya berpolemik. Bagaimana cara menemukan jarum di tengah lautan? Ada yang kelelep, ada yang mati, ada yang kecet-kecet. Cuma buat polemik gitu. Kasih tahu lu mah. Anjingnya lagi nih orang-orang nih. Yang mengatasnamakan pribumi, mainnya sistemnya teror. Lu nggak percaya sama Imat, lu nggak dukung tesisnya Imat, lu berarti jongos Mbak Alawi. Lu bukan pribumi. Anjing gak itu kayak gitu? Kita orang pribumi, bos. Bener ya, Gos? Ternyata mereka itu tujuannya hanya untuk mengkerdilkan Nahdlatul Ulama. Bener ya, Gos? Ternyata mereka kelompok-kelompok Wahabi nyusup di situ banyak. Leket biyen aku ngomong apa? Makanya dulu tahun 1998 pernah ada seseorang ya menyampaikan bahwa Yudiatul Rasul itu nggak ada. Gus Dur rungono. Gus Dur itu berdiri tegak membela apa? Membela para habaib.
Ojo mbok gathuk-gathuk ketika ejek-ejekan Gus Dur bersama Habib Rizik. Oh, tapi Gus Dur buta hati, apa buta mata, buta hati. Kata Gus Dur itu organisasi bajingan. Gak ada kaitannya itu. Raimu mbok pikir Habib iku mau cuman Habib Rizik karo Bahar ning Indonesia. Habib iku akeh. Ono jutaan ning Indonesia. Klannya, keturunannya tuh banyak. Tidak ada bedanya dengan imigran Cina, para Tionghoa, termasuk keturunan Belanda yang masih hidup di Indonesia. Raimu raiso mikir tekan dindi kok. Ngono loh. Gus Dur pertama membela balik. Kenapa? Ketika itu menjadi polemik, maka di situ menjadikan pintu terbuka, pintu masuknya para kelompok-kelompok Wahabi takfiri. Kelompok-kelompok yang beragama ekstrim, yang dia membenci tahlil, yang dia tidak suka dengan manakib, yang dia sangat mengharamkan, membid'ahkan tawasul, sholawatan. Mereka gak suka. Maka jangan heran mereka langsung nyambung, mereka menumpang sholawatan digoreng. Tahu gak sholawatan yang mempopulerkan siapa? Salah satu yang mempopulerkan sholawat itu adalah para habaib di Indonesia. Cuk, habaib itu akeh, jamak. Saya menyebut habaib itu jamak. Orang mau Rizik Syihab, bukan. Orang mau Bahar, bukan. Masih banyak ulama-ulama dari kalangan habaib itu yang alim. Loh, enggak, ini pencerahan, ojo bantah. Ada kayak ngerti kok niku. Iya dah. Yang mempopulerkan sholawat salah satunya dari mana? Habaib, bos. Habaib sampai detik ini, bos. Habaib yang mempopulerkan sholawat, mengumandangkan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Malaikat saja bersolawat. Allah sendiri. Allah Maha Tunggal saja bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Kita manusia mesti bersolawat, mengagungkan, memuji ya Rasulullah. Oh, ngono loh bos konsepnya. Dan ini dibenci oleh kelompok-kelompok sebelah. Ini dalam urusan politik agama dulu. Nah, kesempatan ini ada polemik tesis. Nah, apalagi tesisnya Imat mengkutip kajian dari kitab-kitabnya Wahaboy. Mati sudah. Disajikan kepada kiai-kiai yang tidak tahu. Kiai-kiai anyaran, kiai-kiai kampungan, kiai-kiai yang baru pengen cari panggung. Nah, dianggap sebuah fakta lah, kebenaran lah, gatel tayasu. Mana ada konsepnya Wali Songo? Dakwahnya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan sara. Ya, terus bikin mengkotak-kotakan ini ulama pribumi, ini ulama non pribumi, gatel tayasu. Wali Songo itu menciptakan toleransi, bukan intoleran kayak ente. Wali Songo itu menciptakan sesuatu kedamaian, persatuan. Orang yang gak kenal Islam menjadi kenal Islam. Anjing hari ini. Orang-orang ngaku pecinta Wali Songo, keturunan Wali Songo. Tabiatnya tidak sesuai orang Islam. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Kan goblok tuh anjing-anjing. Orang pribumi. Yang asli pribumi, yang jiwanya pribumi, yang karakternya pribumi, yang bela bangsa, yang NKRI harga mati, yang Nusantara sampai akhir hayat nanti. Anda jangan pernah tertipu. Penjajah sekarang tidak mengatasnamakan HTI, menjajah ideologi. Penjajah sekarang tidak mengatasnamakan Belanda. Penjajah yang paling bahaya adalah mengatasnamakan pribumi, mengatasnamakan Nusantara, yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan organisasi keagamaan. Hati-hati. Itu loh organisasi yang baru kemarin sore itu loh. Yang usir orang ngaji itu loh. Bubarkan itu bila perlu. Bubarkan. Apalagi kemarin ada ormas baru kemarin sore mau sweeping habaib itu loh. Polri kalau nggak banci bubarkan. Tapi nggak pernah Polri banci, itu nggak pernah. Polri punya strategi untuk menghabisi kelompok-kelompok itu. Densus 88 ini sudah lebih radikal, ini kelompok-kelompok ormas keagamaan yang itu. Yang baru
yang bajunya hitam. Itu radikal itu. Lebih-lebih daripada FPI yang dulu. FPI yang dulu ya. FPI yang dulu. Lebih radikal daripada HTI. Ya kalau FPI yang dulu sih sebetulnya nggak terlalu sih. Nggak ada masalah sebetulnya. Karena ya cuman ya terkontaminasi dengan politik saja. Ya mohon maaf ini untuk para orang-orang FPI ya. FPI yang dulu sebetulnya sudahlah, saya takut salah ngomong, gak enak. Bagaimanapun kan saya juga salah satu orang yang mengusulkan FPI bubar dulu. Maaf ya untuk para FPI ya, maaf. Ya memang kondisinya dulu begitu kok. Terlalu intoleran, saya gak suka, siapapun kita lawan. Mau itu FPI, mau itu PWI, mau itu bencong, mau itu homo. Sikat, tabrak, sudah urusan. Sekarang FPI sudah bagus, sudah diem. Ya, coba contoh sekarang contoh. Rokok dulu ya. Lu tahu nggak? Bapak-bapak polisi ya. Bapak-bapak polisi jangan pura-pura ya. Jangan pura-pura. Saya hanya memberitahukan Pak, jangan pura-pura nggak dengar saya ngomong ya Pak ya. Pak, kasus Pemalang Pak, tragedi Pemalang kemarin, saya dalam ini saya tidak membela Rizik Syihab, tidak. Saya cuma menyampaikan fakta. Pak, coba bayangin. Dalam tablik akbar kemarin yang mengundang Habib Rizik di Pemalang, siapa Pak pelakunya Pak? Jauh-jauh hari sebelum acara itu sudah teror. Mereka sudah mempersiapkan, datang bawa pentungan, bawa satjam. Mereka sudah teriak-teriak mau ratakan, bubarkan. Padahal itu ngaji Pak, tablik akbar, ngaji. Orang ngaji dibubarkan. Coba bayangkan. Itu sudah disiapkan itu udah jauh-jauh hari. Nih bapak-bapak polisi biar tahu Pak. Kalau bapak manggil saya, kalau nggak terima, kalau penasaran panggil saya Pak. Bukti-bukti semuanya ada. Ketua Umum Siber Anti Hoax Novi Varyatno alias Gus Arya menyimpan semua video-video Pak, bukti-bukti itu. Saya bisa tampilkan semua kalau saya dipanggil Pak. Ini persiapan untuk nanti Pemalang, mereka harus diratakan, mereka harus diusir. Saya jengkel sama ormas itu. Kenapa tidak menghormati Polri? Kan anjing, Polri lu ada. Polri sedang bertugas. Polisi sedang bertugas. Ini ormas anyaran, katanya ormas keagamaan, tidak menghormati petugas, tidak menghormati kepolisian yang sedang bertugas untuk mengamankan pengajian tersebut. Malah boleh goro-goro malah perang. Kan anjing. Gak menghargai aparat. Gak menghargai aparat. Saya jadi saksi. Bukti-buktinya ada semua. Jangan pura-pura deh. Lalu bagaimana dengan FPI? Pak, dari awal juga Pak, ya. Bapak-bapak polisi biar tahu. Dari awal juga FPI niatnya datang gerudukan dari mana-mana datang hanya untuk mengawal pengajian. Itu yang saya tahu. Fakta. Hanya untuk mengawal imamnya. Siapa imamnya? Rizik Syihab. Saya tahu itu. Saya tahu itu. Betul apa betul? Para Mukio. Betul apa betul? Ayo. Saya baru teriak baru beberapa hari ini. Saya sudah pensiun sebetulnya. Tapi gelora saya, sekarang saya semangat lagi. Karena saya sekarang sudah punya pasukan. Pasukan baru saya namanya Mukio. Buzzer-buzzernya Allah. Mukio komentar. Mukio hadir. Komen. Ini pasukan-pasukan Mukio ini Pak. Wah sekarang banyak. Saya semangat Pak. Saya akan teriakkan kebenaran fakta. Aku rambelo Habib, aku rambelo Balawi, aku rambelo Imat, aku rambelo sopo-sopo. Saya tidak berkelompok, saya tidak beromas, tapi saya akan menggoreng kelompok-kelompok ormas-ormas anjing, ormas-ormas oknum kayak anjing yang suka membubarkan pengajian anjing. Saya akan nyinyir terus, saya akan ramaikan terus. Supaya apa? Pemerintah bubarkan oknum-oknum ormas anjing.